Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan kita kesempatan untuk kembali menikmati matahari pagi ini, untuk bisa menghirup udara oksigen yang Allah berikan secara gratis. Kemudian diberikan kesempatan untuk mentaubati apa yang telah lalu dan memperbaiki apa yang akan datang dari umur kita. Salawat dan salam kepada Rasul kita Muhammad SAW, beliau yang mengajari kita semuanya. Bahkan perkataan beliau, khutbah beliau diabadikan dalam khutbatul wada, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Hari ini aku telah sempurnakan bagi kalian agama kalian. Artinya tidak ada yang disembunyikan oleh Rasulullah SAW. Sebagaimana tuduhan yang diarahkan kepada beliau bahwasanya beliau telah mengkorupsi ayat atau telah menyembunyikan ajaran yang Allah turunkan kepada umat manusia lewat beliau. Tapi semuanya terbantahkan dengan ayat yang tadi saya sebutkan. Alhamdulillah, kita ketemu lagi dalam kegiatan atau agenda daurah internal yang sudah berjalan ke hari terakhir nih, hari yang ketiga. Maka alhamdulillah setelah beberapa materi sudah dilewatkan ya, insya Allah masih kuat nih pada ustadz-ustadz nih ya. Karena ya begitulah mencari ilmu, karena pasti ada capeknya. Pagi-pagi sudah kumpul di satu tempat, pagi-pagi sudah siap-siap, pagi-pagi sudah berangkat, sudah bersih-bersih, wudu, sarapan, kemudian menaiki kendaraannya menuju ke satu tempat untuk belajar. Maka insya Allah kalau kita ikhlaskan niat itu hanya kepada Allah Azza wa Jalla dan untuk mengangkat kebodohan dari diri kita, yang demikian insya Allah Allah akan ganjar dengan ganjaran yang baik, ganjaran yang besar. Karena belajar itu capek ya. Mungkin antum yang jauh di sana melototin layar aja gitu. Sama, kita di sini melototin kamera dong depan kita ya. Karena Imam Syafi'i pernah mengatakan, man lam yadhuq dzullat ta'allumi sa'atan tajarra'a dzulal jahli tula hayatihi. Barang siapa yang belum pernah merasakan beratnya, capeknya belajar meskipun hanya sesaat, dia akan merasakan pedihnya kebodohan seumur hidupnya. Baik, ikhwata fillah, azanallahu iyyakum, para guru, para ustadz-ustadzah yang ada dimanapun. Kemarin tema yang Anda sampaikan adalah tentang ikhtiar dan tawakal. Oleh karena itu, untuk kesempatan kali ini adalah insyaallah kita akan memulainya dengan tema yang baru, yaitu yang berkaitan dengan solusi atau kelapangan setelah kesulitan yang Allah berikan kepada kita, atau setelah kesulitan yang menimpa kita. Judul di kitab Ibn Abi Dunya adalah Al-Faraj Ba'da Syiddah, yang ana terjemahkan menjadi hujan setelah kemarau. Jadi hujan selalu diartikan dengan sesuatu yang bermanfaat, ya, sesuatu yang mendatangkan kebahagiaan untuk orang lain. Hanya saja kita mungkin sering mencela hujan, ya. Hujan lagi, ya elah hujan lagi nih, becek segala macam. Lagi para pengendara motor ya mencak-mencak doang ya. Ala kulli hal, tema kita pagi ini insyaallah Al-Faraj Ba'da Syiddah, yaitu kemudahan atau kelapangan setelah kita ditimpa kesulitan. Ya, ini sangat cocok mungkin buat kita sehari ini. Tadi sudah dimukadimahi oleh Ustaz Rian tentang setiap kesulitan pasti ada kemudahan di dalamnya. Dan percayalah, setiap kesulitan itu sudah semakin memuncak,
Ya, kalau malam itu sudah sangat semakin gelap, pasti akan datang fajar yang akan menerangi setelah itu. Ya, baik. Masih dalam kitab Ibn Abi Dunya Al-Allamah, beliau yang mengarang ini, beliau menuliskan Al-Faraj ba'da syiddah. Pertama kita mau tahu dulu tentang apa sih definisi Al-Faraj. Apa sih artinya Al-Faraj? Faraja yafruju dalam bahasa Arab artinya syakka atau inkashafa. Karenanya Al-Faraj artinya adalah inkisyaful gham awi syiddah awil ham. Inkisyaf itu artinya terbukanya jalan. Ya. Kalimat faraja, farajun dengan farjun itu nggak beda jauh memang. Oleh karena itu, menurut definisi secara istilah, al-faraj artinya kebuka jalanan. Sebagainya, mohon maaf, al-farju yang kita artikan adalah kemaluan, yang lebih spesifik lagi adalah kemaluan wanita. Al-farju artinya adalah celah. Ya, supaya Anda jelaskan di sini. Bahasa Arab itu adalah bahasa Arab yang sangat kaya sekali, sehingga ada beberapa beda harokat saja, tapi ada makna yang mungkin ketemunya di situ. Ada istirak, ada makna yang tidak jauh-jauh dari situ. Maka makna al-faraj bifathir ra adalah inkisyaful gham, awi syiddah awil ham. Terbukanya jalanan atau lapangnya jalan setelah merasakan kesempitan, kegundahan, kesedihan, atau semua yang menimpa berupa kesulitan yang dirasakan oleh manusia. Makanya ada satu hadis Rasulullah mengatakan wa anna nasra ma'as sabr, dan sesungguhnya kemenangan itu ada setelah kesabaran, atau kemenangan itu adalah hasil dari, atau pertolongan itu adalah hasil buah dari kesabaran. Wa annal faraj ma'al karb. Kalau ada solusi, pasti ada kesulitan dulu sebelumnya. Wa anna ma'al usri yusra. Dan setiap satu kesulitan pasti ada kemudahan, bahkan ada dua kemudahan setelah itu. Baik, kira-kira itu definisi yang disampaikan oleh beberapa para ahli bahasa. Al-faraj yakni al-inkisyaf ba'dal gham awi syiddah awil ham. Baik. Dalam kitab Ibn Abi Dunya di sini banyak sekali. Ada beberapa poin yang mungkin hanya Ana tuliskan di materi ini, tapi mayoritasnya yang lain adalah kisah yang dituangkan oleh beliau, yang disertakan sanadnya di dalamnya, dengan yang ada kaitannya dengan solusi setelah kesulitan menimpa, gitu ya. Baik. Yang setelahnya adalah yang harus kita pahami. Ini ayat Al-Quran ya. Kita berbicara tentang ayat. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Al-Insyirah ayat 5 dan 6. Allah berfirman, fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra. Ya. Ini kaidah. Ya, kaidah dalam hidup. Fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra. Dalam surat Al-Insyirah yang mungkin kita sering baca dalam salat-salat kita, atau kita sudah hafal. Sudah sejak jauh-jauh hari kita sudah hafal. Ya, setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Itu sudah janji dan sunnatullah. Bahkan itu menjadi kaidah al-hayah, kaidah hidup kita. Karenanya wala usrun, ada suatu bait yang mengatakan wala usrun yadumu wala sururun, wala usrun alaika wala rakha'u, wala huznun yadumu wala surur, maaf, wala huznun yadumu wala sururun, wala usrun alaika wala rakha'u. Tidak ada kesedihan yang berkepanjangan. Juga tidak, sebagaimana tidak ada kesulitan yang tak ada akhirnya. Artinya ada. Ada, tapi kapannya? Wallahu ta'ala a'lam. Ya. Kita hanya diperintahkan untuk menapaki sebab-sebabnya.
Kita hanya diperintahkan oleh Allah, oleh Rasulullah SAW untuk menapaki sebab-sebabnya. Adapun keberhasilan atau hasil, atau kapan Allah mau bukakan solusi, atau kapan Allah mau berikan kita al-faraj, ya, atau kapan kita mau diberikan oleh Allah kelapangan setelah itu hanya hak Allah Azza wa Jalla saja. Kita hanya menapaki sebab-sebabnya. Adapun hasil biarlah Allah Subhanahu wa taala yang memberikan. Ini ayat, ya. Berangkat dari ayat ini, ya, Al-Imam Ibn Abi Dunya menulis judul Al-Faraj Ba'da Syiddah, atau menyertakan ini menjadi tema tazkiyatun nafs kita. Kenapa? Karena sebagaimana kita pahami di mungkin bulan-bulan terakhir ini kita mengalami kesulitan hidup. Sebagian saudara kita mengalami kesulitan ekonomi. Tapi yakinlah, ya, jika iman kita tertancap kokoh bahwasanya fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, 5 dan 6 ini, ayat 5 dan 6 dalam surat Al-Insyirah ini tertancap kokoh dalam diri kita, orang mukmin akan tenang hidupnya karena dia yakin akan ada kemudahan setelah kesulitan yang Allah berikan kepadanya. Al-Imam Al-Husain Ibn Ali, ya, beliau pernah mengatakan as-sabru miftahul faraj. Sabar itu kunci dari dibukakannya solusi. Ya. Kita harus sabar. Tema sabar kemarin sudah disampaikan oleh Ustadz Rejoyo kalau nggak salah. Ustadz Rejoyo kalau nggak salah, tema sabar itu, ya. Memang jangan sampai materi-materi tazkiyatun nafs kita hanya sampai pada teori-teorinya dan lupa untuk diamalkan. Ini tugas berat setelah ini. Ya, ini tugas berat setelah ini. Yang pemateri atau anak sendiri, kemudian yang harus mengamalkan, kemudian kita semua, ya. Baik. Kita mungkin kemarin, ya, bulan-bulan akhir ini merasakan kapan ini virus ini berakhir, kapan ini COVID ini berakhir, ya. Kita menunggu itu, menunggu waktu kapan ini berakhir, karena kita ingin kembali normal, kita ingin kembali kepada kehidupan kita sehari-hari yang seperti biasa sebelum COVID ini datang. Oleh karena itu, tahukah, ya, bahwasanya amalan kita menunggu kapan Allah bukakan solusi ini, ya kan? Kapan berakhirnya corona ini? Ternyata kalau kita menunggu dan kita sudah menunggu, cuma kita mungkin lupa tentang ada Rasulullah pernah mengatakan ini. Rasulullah pernah bersabda, intizarul faraj minallahi ibadah. Menunggu kapan Allah bukakan solusi, menunggu kapan berakhirnya satu kesulitan yang kita alami, kata Rasulullah, itu termasuk ibadah. Ya, itulah bagaimana Muslim ini, Masya Allah, gitu, ya. Kita seorang mukmin itu memang nggak ada yang nggak baik hidupnya. Ajaban li amril mu'min. Sungguh aku, kata Rasulullah, merasa takjub dengan keadaan seorang mukmin. Inna amrahu kullahu lillah. Karena sesungguhnya perkara mereka semuanya hanya untuk Allah, gitu, ya. Kalau dia dapat kenikmatan, dia bersyukur, dan itu lebih baik buat dirinya. Kalau dia ditimpa musibah, dia bersabar, dan itu lebih baik dirinya. Maka kata Rasulullah, intizarul faraja minallah ibadah. Kita menunggu kapan Allah berikan solusi termasuk ibadah. Mungkin kita kemana 3 bulan di rumah aja, nggak kemana-mana, kita di rumah, aktivitas luar rumah kita mungkin terbatas. Tapi tahukah kalau ternyata kita dalam keadaan ibadah, ya? Wa man radiya bil qalili minar rizq. Ini hari ini banget kita nih kayaknya. Seakan hadis ini sangat pas untuk kita bacakan di hari ini. Karena apa lanjutan hadisnya? Wa man radiya bil qalili minar rizq. Barang siapa yang ridha atas rizki yang sedikit yang dia peroleh hari ini, ya, radhiyallahu anhu bil qalili minal amal. Allah akan ridha kepada dia atas amalan dia yang sedikit. Bayangkan, kita ridha atas rizki, padahal itu rizki, ya. Kita ridha terhadap rizki yang sedikit,
Allah akan ridhoi kita atas amalan kita yang sedikit. Ya salam. Ya. Apa yang lebih tinggi dari Allah ridha kepada kita? Ada? Nggak ada. Kalau Allah sudah ridha, kalau ada yang lebih dari surga, Allah mungkin akan kasih gitu. Karena Allah sudah ridha. Ya. Maka dari itu hadis ini mungkin harus dicatat baik-baik di masa-masa kita seperti ini. Intidharul faraj minallah ibadah. Menunggu Allah bukakan solusi jalan setelah kesulitan ini termasuk ibadah. Dan barang siapa yang ridha atas sedikitnya rizki yang Allah berikan, Allah akan ridha atas amal yang mereka kerjakan. Ya, salam. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullah. Maka teman-teman, kayaknya nggak ada pilihan bagi kita untuk bagaimana kita tetap ridha kepada Allah. Bagaimana kita harus tetap menunggu kapan Allah selesaikan masalah kita, kapan Allah bukakan solusi untuk kita. Intinya kita jangan berputus asa terlalu dini. Dan memang seorang muslim nggak seharusnya melakukan keputusasaan dalam dirinya. Itu ya. Jadi pertama adalah menunggu Allah bukakan jalan, itu termasuk ibadah. Baik, yang selanjutnya adalah sebagaimana tadi Anda sampaikan ya, karena kita ini hanya diperintahkan untuk menapaki sebab-sebabnya saja. Sebagaimana perjuangan gitu, kita nggak harus kita melihat hasilnya. Kita nggak harus melihat hasilnya. Pokoknya harus sukses sekarang selama saya belum mati gitu. Kita nggak dituntut itu. Jalan Allah ini panjang. Kita nggak dituntut mungkin untuk sampai di ujungnya, enggak. Tapi kita diminta untuk tetap berada di atasnya. Iya. Karena umur dakwah ini panjang sekali, teman-teman. Sebagaimana kita hanya diperintahkan untuk berjuang, tidak harus melihat hasilnya entah kapan. Ya, oleh karena itu mungkin para guru nih mungkin yang hari ini pusing mendidik anak-anak didiknya di kutab-kutab ya. Sabar saja, sabar. Karena nanti mungkin kalian atau kita semua nggak melihat hasilnya ketika kita masih hidup, tapi tanpa sadar mungkin ketika sudah kita meninggal, itu ada passive income. Karena ilmu yang bermanfaat itu tidak akan terputus amalannya. Masya Allah. Maka pertama, sebab atau kita harus menapaki sebab supaya Allah bukakan jalan. Supaya Allah berikan solusi setelah kesulitan. Apa? Pertama, memperbanyak istighfar, teman-teman. Ya, istighfar itu membuka pintu yang tertutup, yang nggak bisa ditutup, yang nggak bisa dibuka kecuali hanya itu. Dengan istighfar. Sebelumnya, saya mau tanya nih, nanti jawabnya dalam hati aja ya. Dari semenjak bangun tidur sampai sekarang udah berapa kali istighfar nih teman-teman? Di kutab manapun, tanya dalam hati, jawab sendiri nggak apa-apa. Karena kalian nggak mungkin juga kan, saya dengar dari jauh-jauh itu. Tapi tanyakan dalam hati, semenjak baru bangun tidur, ya, sampai detik ini, itu berapa kali istighfar kepada Allah? Yang kalau kita fahami, Rasulullah itu orang yang paling banyak istighfarnya, minimal 70 dan 100 kali minimal. Ya, maka tanyakan diri kita. Yang pertama, sebab supaya Allah bukakan jalan, berikan solusi setelah kesulitan adalah istighfar. Minta ampun dulu. Minta ampun, bukan yang selainnya. Minta ampun. Rasulullah bersabda, "Man aktsara minal istighfar, ja'alallahu azza wa jalla lahu min kulli hammin faraja." Jelas, ada kalimat faraja. Barang siapa yang memperbanyak istighfar, kata beliau, ja'alallahu azza wa jalla lahu min kulli hammin faraja. Allah akan menjadikan baginya dari setiap kesulitannya, kegundahannya, jalan keluar. Istighfar. Dengan istighfar. Ya. Ada sesuatu yang mungkin gak masuk akal, kita akan capai. Tapi kalau kita beristighfar, mungkin bisa kesampaian. Akan terjadi, akan Allah wujudkan. Ya. Wa min kulli dhikin makhraja. Kata Rasulullah, dan dari setiap kesempitan, kehimpitan hidup, Allah akan bukakan jalannya. Jalan keluar, makhraj. Jalan keluar.
wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan berikan rizki bagi dia dari jalan yang tidak dia sangka-sangka. Ya salah. Ada 3 nih, kalau kita sering istighfar, ada 3 yang Rasulullah kasih, yang Allah berikan kepada kita. Pertama, Allah akan berikan solusi. Allah hilangkan kesedihannya, kegundahannya, kemudian Allah ganti dengan hujan setelah kemaraunya. Kemudian, wa min kulli dhiqin makhraja, setelah dia sempit, hidupnya terhimpit, bumi yang luas seakan sempit. Iya, kayaknya nggak ada harapan lagi buat hidup gitu ya. Kayaknya susah nih hidup. Mau ke sini nggak semangat, ketemu ini dia lagi orangnya. Tapi kalau sering kita melazimkan istighfar, Allah akan bukakan jalan. Entah bagaimana Allah bukakan jalan, itu urusan Allah. Yang ketiga, wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rezeki baginya dari jalan yang dia tidak pernah sangka. Pasti kita hidup selama ini pernah diberikan rezeki oleh Allah dari yang arah yang pernah kita nggak sangka. Pernah. Pasti setiap kita pernah. Lagi diam-diam gitu, duduk di kantor, ada yang bawain nasi uduk. Alhamdulillah. Rezeki yang nggak kita sangka. Emang gak ada persangkaan gitu, baru nyampe kantor terus sering beli nasi uduk? Enggak. Ustaz Ani nggak pernah nasi uduk, tapi pernah dibawain bubur ayam, ya sama aja. Artinya Allah kasih rizki yang tidak disangka-sangka, gitu ya. Baik. Pertama berarti sebab yang harus kita tempuh atau kita tapaki adalah perbanyak istighfar, yang dengannya insya Allah Allah akan bukakan jalan kita. Baik, teman-teman rahmati Allah, yang selanjutnya adalah yang kedua yang harus kita tapaki adalah bertakwa kepada Allah. Ya, takwa itu apa sih Ustaz? Ya, takwa itu bukan singkatan dari Batak sama Jawa ya. Takwa enggak. Takwa itu adalah ya minimal nih, definisi yang sering kita dengar adalah imtithalul awamir wajtinabun nawahi. Mengerjakan apa yang Allah perintahkan, menjauhi apa yang Allah larang. Itu takwa. Nah, para ahli ilmu, para ulama kita itu hasil renungan mereka, ya, kalau nggak salah ini ada percakapan antara Umar bin Khattab dengan salah seorang sahabat juga saat ditanya tentang takwa. Apa itu takwa? Takwa itu adalah ya kalau kamu berada di jalanan yang penuh dengan durinya, kamu akan hati-hati berjalannya supaya kaki kamu nggak menginjak duri itu. Ya, takwa dalam definisi lain adalah antaj'al bainaka wa baina adzabillahi wiqayah. Engkau menjadikan antara dirimu dengan azab Allah ada pembatas. Iya, ini diri kita, ini azab Allah. Ini ada wiqayah, ada takwa, gitu ya. Maka sebab yang kedua adalah kita bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla dengan haqqa tuqatih. Sering kan, khususnya ini yang laki-laki nih, para ustadz. Setiap Jumat khatib bilang apa? Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Adakah setiap Jumat itu pula takwa kita bertambah? Adakah setiap Jumat pula takwa kita menjadi lebih baik kepada Allah? Jangan-jangan hanya sekedar mendengar atau apalagi sampai ngantuk-ngantuk nih ya. Ini kasih saran nih. Buat laki-laki supaya Jumatan kagak ngantuk jadi khotibnya. Tuh. Ya. Supaya kagak ngantuk jadi khotibnya. Itu Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra." Barang siapa yang kepada man di sini adalah man asyartiyah. Wa man yattaqillaha yaj'al. Pasti ada jawabu syarat setelahnya. Kalau kita belajar ilmu nahwu itu ada man asyartiyah, pasti ada jawabu syarat. Man yazra' yahsud, yang nanam dia akan metik, kan gitu. Yang bertakwa dia akan dikasih ini dan itu.
Karena kalau ada man asyartiyah, fala budda min jawabis syart. Ya, dalam ilmu nahwu seperti itu. Maka kalau bertakwa dapat hasilnya. Kalau makan ya kenyang gitu kalau bahasa Indonesianya. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa man yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Jadi sebab yang kedua adalah kita harus tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Di zaman-zaman ini, zaman sulit ini kan, ini teguran dari Allah bahwasanya kita harus benar-benar kembali kepada Allah, bukan kembali kepada selain Allah. Ya, benar-benar kita nggak boleh menggantungkan agar diberikan kemudahan ini, bahkan sampai pemerintah pun nggak boleh kita. Kita hanya bergantung kepada Allah. Sebagaimana bab kemarin kita bertawakal hanya kepada Allah, sebagaimanapun kita mengharap diberikan solusi, diberikan kemudahan setelah kesulitan hanya kepada Allah. Karena barang siapa yang bersandar kepada harta, harta akan habis. Barang siapa yang bersandar kepada orang yang punya jabatan, jabatan akan selesai. Barang siapa yang bersandar kepada orang yang kuat, satu waktu dia akan lemah. Wa man i'tamada 'ala Allah ma qalla wala dhalla wala dhulla. Yang bersandar kepada Allah, dia nggak bakal kekurangan, dia nggak bakal tersesat, dia nggak bakal terhinakan. Ya, maka yang kedua adalah kita harus menapaki atau meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Azza wa Jalla. Yang ketiga, sabar. Sebagaimana perkataan Imam Husain bin Ali tadi, miftahul faraj as-sabr. Ya, sabar. Kadang memang kita sabar tapi kagak sabar kita. Banyaknya gitu. Ya. As-sabru kas-sabiri, kata orang Arab itu dalam satu bait. As-sabru kas-sabiri murrun fi madaqatihi lakin awaqibuhu ahla minal asali. Sabar itu memang kayak buah sobir. Sobir itu buahnya pahit. Mungkin kalau di sini buah apa nih ya, Ustaz? Kalau di Indonesia pare kali ya. As-sabir itu pare, pahit. Ya. As-sabru inda sadmatil ula. Dan sabar itu memang ketika dihentakan pertamanya itu ujian sabar itu. As-sabru kas-sabiri murrun fi madaqatihi, rasanya pahit. Lakin awaqibuhu ahla minal asali. Tapi nanti ya Allah akan berikan setelah kesabaran itu ada yang lebih manis dari madu. Ya. Pahit emang. Sulit emang awalnya. Awal-awal kita merasakan pandemi ini sulit rasanya hidup. Kayaknya dhaqat bikal ardu bima rahubat, kayak wah sempit, nggak ada lagi, kayak nggak sabar. Kita marah-marah dan lain sebagainya, ya. Tapi percayalah, ada yang lebih manis setelah kita sabar. Bahkan pahala sabar itu pahala yang Allah sebut unlimited, coba. Kita dikasih kuota internet unlimited ya udah seneng ya, Masya Allah. Nah ini dikasih pahala unlimited, gitu. Pahala sholat udah jelas, pahala puasa udah jelas, pahala zakat, haji udah jelas. Lah, pahala sabar, orang-orang yang sabar, pahalanya Allah ganjar dengan yang nggak pernah terhitung. Allah berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Nggak ada hitungannya, bighairi hisab. Makanya Rasulullah pernah bersabda, adkhil nafsaka fi humumid dunya wakhrij minha bis sabr. Masuklah, bawa dirimu dalam kekhawatiran dunia ini, permasalahan-permasalahan dunia ini, tapi keluarlah dari situ dengan kesabaran. Ya, ini Rasulullah bersabda seperti itu. Adkhil nafsaka fi humumid dunya wakhrij minha bis sabr. Masukkanlah, bawa dirimu ke masalah-masalah dunia ini. Banyak, ada yang punya hutang, cicilan, apa segala macam, tapi bawa keluar itu dengan sabar. Maka yang ketiga adalah kita harus menerapkan atau mengamalkan bab sabar yang sudah dibahas panjang lebar kemarin oleh Ustaz Rejoyo ya. Yang keempat, langkah untuk kita tapaki supaya Allah memberikan al-faraj, supaya Allah turunkan hujan setelah kemarau panjang. Apa? Yang keempat adalah mengakui kezaliman diri sendiri. Kita ini kan kadang ya
ditegur galakan kita gitu ya. Dikasih tahu, apalagi sama yang lebih tua, galakan kita marahnya. Dikasih tahu sama yang lebih muda dari kita, lo gitu. Orang Betawi bilang gini nih, orang tua dikasih tahu sama anak yang lebih muda, lah lu pakai ngasih tahu gua, lu sunatnya gue yang mangku gitu. Lah padahal siapa yang mangku? Jadi kita lebih nggak terima gitu, dikasih tahu sesuatu yang itu ada kebaikan di dalamnya. Maka yang paling sulit emang mengakui kesalahan. Karena manusia itu punya sifat apa? Mau menang sendiri, ada itu. Ada sesuatu di dalam diri kita seperti itu. Maka yang keempat yang harus kita tapaki adalah mengakui kezaliman diri kita. Nabiullah Yunus alaihissalam, ketika beliau berada di 3 kegelapan, ya boleh nanti apa dimaksud dengan 3 kegelapan itu boleh dijawab atau boleh nanti dikasih tahu ke Satrian, bukan kuis sih, tapi ya tebak aja gitu. Karena hadiahnya udah habis kayak ini kalau kuis ya. Zulumatin salas. Nabiullah Yunus ada di 3 kegelapan. Ya. Yang ini aneh kasih bocoran satu dah. Satu kegelapan di perut paus. Itu salah satu kegelapan. Nabiullah Yunus alaihissalam, apa yang beliau lakukan di dalam perut ketika beliau berada dalam kesulitan itu? Asyiddah, fi halati syiddah. Ya dalam perut ikan paus juga. Ngapain di situ? Maksudnya mau ngapain lagi kita ya? Tapi apa yang dilakukan oleh beliau alaihissalam? Beliau senantiasa apa? Bertasbih. Ya. Beliau senantiasa bertasbih. Bahkan beliau mengatakan atau mengakui kesalahan dan kezaliman dirinya. Yang kita sudah hafal doanya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Mari kita bahas sedikit dari doa seorang Yunus alaihissalam. La ilaha illa anta, itu namanya pengakuan kalau tiada Tuhan yang hak disembah melainkan Allah. Pertama, itu memuji Allah. Subhanak, memuji lagi. Maha suci Engkau ya Allah. Bukan aku yang salah. Bukan Engkau yang salah ya Allah, aku yang salah gitu. Ditambah lagi dengan kalimat inni kuntu minadh dhalimin. Dan sesungguhnya inni itu kalau dalam bahasa Arab inni itu artinya taukid. Taukid itu penekanan. Inni kuntu minadh dhalimin. Sungguh aku yang minadh dhalimin ya Allah. Aku yang zalim, bukan Engkau ya Allah. Coba doa yang sering kita ucapkan harus lebih mengena tatkala kita faham apa sih isi doa tersebut. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Ya Allah, tiada ilah yang hak untuk disembah melainkan Engkau. Subhanak, maha suci Engkau ya Allah. Inni kuntu minadh dhalimin. Mengakui kezaliman diri kita. Iya. Kita zalim kepada diri kita setiap hari. Dalam hadis qudsi Allah berfirman, ya bena Adam, innakum tukhti'una bil laili wan nahar wa ana aghfiru dzunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum. Wahai anak Adam, kalian itu, ini vonis dari Allah, sering berbuat kesalahan siang dan malam. Wa ana aghfiru dzunuba jami'an, tapi aku yang mampu mengampuni dosa kalian seluruhnya. Fastaghfiruni aghfir lakum. Maka mintalah ampunan, aku akan ampuni kalian. Itu vonis dari Allah. Adapun vonis dari Rasulullah, kalau memang kita sering salah, sering berbuat zalim buat diri kita sendiri, adalah hadis yang beliau sabdakan, kullu bani Adam khata' wa khairul khata'ina tawwabun. Setiap anak Adam itu salah, sering salah. Khata'un itu artinya sering salah. Beda sama kalimat khati nih. Kalau kita belajar bahasa Arab tuh ya, kita bisa membedakan makna dari situ. Bentuknya khati, salah sekali doang paling salah. Tapi khata itu sering salah. Dan sebaik-baik orang yang sering salah adalah orang yang sering taubat, tawab. Kalau taib, paling dia taubat sekali. Tapi kalau tawab ada tasydid tambah alif, itu artinya sering. Maka yang keempat adalah mari kita mengakui kezaliman diri. Banyak dosanya kita ini gitu. Ya.
Kita ini udah umat akhir zaman, ilmunya segitu-gitu aja, amalannya compang-camping, berharapnya masuk surga. Walaula fadlullahi alaina, kalau bukan karena rahmat Allah, kemuliaan Allah, kasih sayang Allah, la halakna, kita ini udah binasa. Tapi kita punya Allah yang maha Rahman, Allah yang punya rahmatnya ausa min ghadabih. Baik teman-teman yang dirahmati Allah, masih kuat ya insyaallah. Sampai jam berapa ini? 11 apa setengah 12? Baik. Yang selanjutnya adalah setelah tadi sabar, yang kelima adalah memperbanyak doa, teman-teman. Kita nih sombong nih. Doa kalau lagi butuh aja. Padahal doa itu ya minimal bisa jadi tabungan pahala kita di akhirat. Doa kalau lagi butuh, doa juga buat diri sendiri, jarang doain orang lain. Dulu seorang ulama ada yang menyebutkan sampai bin-binnya disebut. Contoh ya, dia doain saudaranya sampai nama ayahnya disebut biar nggak ketukar. Karena ada banyak Abdullah. Nah, Abdullah bin siapa? Gitu. Padahal Allah Maha tahu, tapi lebih didetailkan lagi. Kita kan udah doa jarang. Sekalinya doa buat diri sendiri. Jarang doain orang lain. Makanya dulu ketika di pesantren, saya tuh dikasih tahu, yang sering Ana dengar waktu itu doa oleh kiai itu, kiai bilang gini, jangan lupa berdoa, minta doa dan mendoakan. Nah ini 3 poin ini, berdoa kita mungkin untuk diri sendiri, mendoakan untuk orang lain, minta doa dari orang lain. Mungkin doa kita belum Allah ijabah, tapi kita nggak tahu doa dari siapa yang Allah ijabah. Ya, maka dari itu jangan lupa memperbanyak doa untuk Allah turunkan kemudahan setelah kesulitan. Ya, jangan lupa kita minta kepada Allah agar Allah turunkan hujan setelah kemarau panjang. Di antara doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dalam menghadapi kesulitan atau di masa-masa sulit adalah Rasulullah bersabda, Allahumma rahmataka arju. Ya Allah, rahmataka arju. Aku berharap rahmatmu, kasih sayangmu ya Allah. Fala takilni ila nafsi tarfata ain. Jangan engkau biarkan diriku sekejap mata tanpa pertolonganmu ya Allah. Artinya urusan ini. Dahulu para salaf itu, kalau meminta kepada Allah tuh minta apaan aja kepada Allah. Sampai tali kekang kudanya, kendaraannya, sampai sendal jepitnya. Iya. Kita kan kadang minta sama Allah kalau hal-hal yang gede, minta rumah, minta umroh, minta haji, minta anak keturunan. Tapi kita lupa, pernah gak kita minta sama Allah, ya Allah, saya pengen beli pulpen ya Allah. Pernah gak? Mungkin keterdengarannya remeh, tapi itulah ya, Allah semakin sering kita minta itu Allah akan senang. Manusia sekali 2 kali lu gue kasih, tapi lu kok kesini mulu, emang gue siapa lu, kan begitu. Ya, maka tadi doanya Anda lanjutkan, wa aslih li sya'ni kullahu la ilaha illa anta. Ya Allah, rahmataka arju, kasih sayangmu yang aku harapkan. Fala takilni ila nafsi tarfatain. Jangan kau hinakan diriku ya Allah. Meskipun atau tinggalkan diriku walaupun cuma sekejap mata ya Allah. Wa aslih li sya'ni kullah. Perbaikilah segala urusanku. La ilaha illa anta. Tidak ada hak ilah yang hak melainkan engkau ya Allah. Itu satu. Ya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Nah, ada beberapa doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk memohon kelapangan dari Allah Azza wa Jalla. Pertama, yang sebagaimana doa Nabiullah Yunus alaihissalam saat ada di perut perut paus, ikan paus. Beliau mengatakan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Yang kedua, doa agar diberikan kelapangan oleh Allah, la ilaha illallahul azimul halim, la ilaha illallahur rabbul arsyil azim, la ilaha illallahu rabbus samawati rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Ya. Emang ada di situ mintanya? Enggak ada, tapi di situ malah tauhid semua isinya. Mengukuhkan
keyakinan kalau memang semuanya itu Allah yang maha segala-galanya. Coba. Ada di sini minta? Nggak ada. Di sini malah pengakuan isinya. Coba ya kita baca artinya. La ilaha illallahul alil al-azimil halim. Tiada sembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah yang maha agung dan maha sabar. La ilaha illallahu rabbul arsyil azim. Tiada sembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah Rabb al-arsy yang agung. La ilaha illallahu rabbus samawati wa rabbul ard. Tidak ada sembahan yang pas disembah, yang berhak disembah melainkan Rabbus samawati wa rabbul ard. Wa rabbul arsyil karim. Enggak ada di sini minta sebenarnya. Tapi kita dituntut untuk mengagungkan Allah. Baik. Ana baca kitabnya, ada beberapa yang harus disampaikan ya. Bentar. Benar Rasulullah SAW bersabda, ya, sa'atul adza yudhibna sa'atil khataya. Tahu gak kalau kesedihan itu atau kesulitan yang kita hadapi, bahkan duri yang kita injek atau batu kita kesandung, itu bisa jadi kafaratul dzunub buat kita. Iya. Karena Rasulullah SAW juga bersabda, sa'atul adza yudhibna sa'atil khataya. Pada saat-saat waktu-waktu kita merasakan adza itu bisa berupa kesulitan, gangguan, atau sesuatu yang kita nggak inginkan gitu. Tapi kita bersabar, itu kata Rasulullah, yudhibna sa'atil khataya. Itu mampu menghapus sa'atil khataya. Saat-saat dulu kita sering salah, Masya Allah. Jadi kafarah teman-teman, ya. Baik. Kemudian juga ada doa yang Rasulullah ajarkan, la haula wala quwata illa billah. Kalimat la haula wala quwata illa billah, kata Rasulullah, dawaun min tis'atin wa tis'ina da'an. Salah satu obat dari 99 penyakit yang paling mudah menghilangkan kegundahan. Berarti kan banyak penyakit yang lain. Iya. Aisaruha alham. Ya. Aisaruha alham. Baik. Itu pernah satu kali ya, Ibrahim bin Adham, kalau nggak salah Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham itu pernah ketemu singa. Ya, ketemu singa beliau ceritanya. Akhirnya beliau bertawakal kepada Allah, beliau menyerahkan semua urusan kepada Allah sambil membaca doa-doanya. Akhirnya singa itu berpaling dari dia. Coba, padahal lagi di ya kita ketemu, mohon maaf, kita ketemu anjingnya ngibrit, padahal itu anjing mungkin juga mau lewat doang, ya kan? Nah ini singa. Ya. Ada juga satu ulama ya, waktu itu di zamannya Ahmad bin Tulun di Mesir. Ini ulama mau disiksa dengan singa, mau dihadapin dengan singa-singa, mau dimakan gitulah. Ini lupa namanya. Tapi yang ada di situ dia malah santai banget gitu. Ini ada bab tawakal juga dan ada bab kemudahan setelah itu. Karena dia santai, dia bertawakal, tidak ada sesuatu yang mampu mencelakakan, sekalipun semua orang bersepakat untuk dia celaka, dia tawakal. Malah dia santai banget, sampai pas setelah singanya menghampiri dia, malah dia cuma dijilat aja sama singa. Dijilat. Enggak diterkam, wala digigit atau dimakan, enggak. Setelah itu dia dipanggil sama Ahmad bin Tulun. Kok kamu bisa santai banget? Iya. Saya santai karena ada Allah. Saya tawakal hanya kepada Allah. Terus apa itu yang dipikirin ketika itu apaan tuh? Saya malah mikirin kalau kira-kira jilatan singa itu najis apa bukan ya? Gitu masa. Kita boro-boro mikir fikih gitu kan. Ada anjing kita ngibrit kabur gitu. Karena kita manusiawi juga kan ya. Maka dari itu Masya Allah. Karena sidqut tawakkul, sidqul jujurnya hati mereka, jujurnya iman mereka yang membuat mereka sedemikian rupa. Kemudian itu tadi ya, doa udah 2 ya tadi Ana sampaikan. Nanti Ana baca kitab juga dikit. Baik, doa yang selanjutnya adalah
yang diajarkan kepada kita tadi ya, yang juga Anda sampaikan, Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi tarfata ain, aslih li sya'ni kullahu la ilaha illa anta, ya Allah, rahmatmu yang kami harapkan, kasih sayangmu yang kami harapkan ya Allah, fala takilni. Makanya kita ini sering lupa kalau ada Allah. Anak sakit, yang pertama kali dipikirin apa? Obatnya apaan nih? Bawa ke dokter mana ini? Enggak, kita lupa ada Asy-Syafi. Ada Rabb yang mampu menyembuhkan. Ya. Mari kita ubah mindset kita. Coba kita rubah mindset kita. Kalau anak sakit, ingat Allah dulu dah, coba. Ya Allah, atau langsung sujud, atau langsung doa, ya Allah, hamba-Mu ini, anak yang Engkau titipkan kepadaku, Engkau uji dengan sakit. Kan lebih indah kayak begitu, Ustaz ya. Ya, dulu pernah Anda diceritain sebelum Anda bergabung di Al-Fatih, sama temen di Madinah yang dia dulu di Al-Fatih, di Kutab, di bazar sini. Dia cerita dulu ada anak kecil gitu, ya anak Kutab, mungkin Kutab apa? Kutab awal lah, bukan Kutab Qanuni ya. Kutab dia biasa gitu. Beda sekali jawabannya saat dia nggak masuk karena sakit. Mungkin kalau anak-anak yang lain dijawab, kamu kenapa kemarin nggak masuk? Saya sakit bu, ini bisa. Saya juga urusan sih sebenarnya. Tapi ada jawaban yang Masya Allah. Karena mentolaknya itu iman. Mentolaknya itu adalah iman dulu gitu. Akhirnya dia bilang apa? Ustazah, kemarin saya nggak masuk karena Allah berikan saya sakit. Ada Allahnya di situ. Maka Masya Allah ya. Maka kita harus ingat Allah dulu gitu. Jadi baru yang lain-lainnya. Itu doa yang ketiga. Yang keempat adalah doa juga, masih doa ya. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghith. Sering kan kita baca ini, ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghith. Dan kata Rasulullah, barang siapa yang berdoa dengan dua nama Allah ini, doanya tidak akan Allah tolak. Ya Hayy ya Qayyum. Ya Hayyu ya Qayyum. Barang siapa yang berdoa dengan dua kalimat ini, dua nama Allah ini, dia doanya nggak akan pernah ditolak oleh Allah. Maka kita baca doa ini, ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghith aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ain, dari hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah. Doa yang kelima yang ma'thur adalah Allah Rabbi la usyriku bihi syai'an. Coba. Itu ada di situ minta? Enggak ada. Di situ hanya mengakui itu Allah. Dua kali. Allah Rabbi la usyriku bihi syai'an. Allah adalah Tuhanku. La usyriku bihi syai'an. Aku tidak membuat sekutu baginya dengan apapun. Syai' itu kalimat yang tidak definitif. Apapun. Ada yang menyekutukan Allah dengan berhala, menyekutukan Allah dengan uang, dengan jabatan, dengan apa segala macam, dengan anak, dengan istri pun ada. Maka kalimat syai' tidak definitif, artinya apapun itu. Baik. Doa yang terakhir. Ya. Ini agak panjang nih, mohon disimak. Masih kuat ya para guru? Insyaallah habis ini istirahat ya, insyaallah. Kenapa kita udah mulai senyum? Ya kan udah kesulitannya udah mau selesai, kan ya. Kesulitannya mau selesai, kita berharap al-faraj, hujan setelah kemarau yang sangat panjang itu. Baik, Anda bacakan doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni abduka wabnu abdika wabnu amatika nasiyati biyadika madin fiyya hukmuk adlun fiyya qada'uk as'aluka bikulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw anzaltahu fi kitabik aw ista'thar bihi fi 'ilmil ghaibi 'indak an taj'alal qur'anal 'azima rabi'a qalbi wa nura sadri wa jalaa'a huzni wa dhahaba hammi. Ya, kalau itu doanya ya. Kata Rasulullah, barang siapa yang baca doa itu, illa adhaballahu hammahu wa huznu. Allah akan berikan atau pergikan atau hilangkan hammahu wa huznahu, kegundahannya, kesedihannya, wa abdalahu makanahu faraja. Allah akan gantikan menjadi
ke lapangan. Qala faqila ya Rasulullah. Ya. Ditanyakan kepada Rasulullah, "Ala nata'allamaha?" Faqala bala yabtaghi liman sami'aha ay yata'allamaha. Nah, semuanya udah pada dengarkan ya? Udah pada dengarkan? Maka kata Rasulullah, apakah, kan ditanyakan kepada Rasulullah, apakah kita harus mempelajarinya ya Rasulullah? Iya, wajib bagi yang sudah mendengar doa ini agar mempelajarinya dan mendoakan, berdoa dengan doa ini. Maka mari kita senantiasa berdawamkan. Tadi ada beberapa poin ya yang Anda sampaikan. Pertama adalah perbanyak istighfar agar Allah turunkan kemudahan, Allah berikan jalan keluar setelah masa sulit-sulitnya. Yang kedua adalah memperbaiki kualitas takwa kita, ya. Yang ketiga adalah dengan sabar, ya. Yang keempat adalah dengan mengakui kezaliman diri kita. Kita banyak salahnya, kita banyak zalim sama diri kita, sama Allah. Ya, kita zalim sering sama Allah tuh ya. Karena apa? Zalimnya kita kepada Allah itu ya paling tinggi adalah menyekutukan Allah. Sebagaimana nasihat Luqman kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la dzulmun adzim. Terus zalim kita kepada diri kita sendiri ya tadi, siang malam masih bermaksiat, tapi itulah Allah yang rahmatnya meluas melampaui kemarahannya. Maka jangan putus asa dari rahmat Allah. Kira-kira itu yang bisa Anda sampaikan. Allah taala alam. Aku qouli hadza, mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Ya beginilah aneh kalau kadang ada keluar itunya ya. Bahasanya kurang pas mungkin atau kurang cocok di telinga sebagian dari kita, maka mohon maaf. PR kita yang terbesar adalah mengamalkan setelah kita tahu teorinya, dan ini yang berat sekali khususnya buat anak, buat semuanya, karena jangan sampai materi tazkiyatun nafs hanya berhenti di pemaparan teori, lupa untuk dipraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai seorang muslim dan mukmin. Itu aja. Mohon maaf atas segala khilaf. Yang benar dari Allah Azza wa Jalla dan yang kurang dari Abdul Khair. Itu aja. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dzamb. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.